Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Ada spekulasi baru seputar masa depan Theo Hernandez. Dilansir Kata Offset, Theo Hernandez berpotensi pindah ke Inggris. Namun alih-alih bergabung dengan MU, ia dilaporkan akan bergabung dengan Manchester City. Menurut laporan yang sama, Manchester City mulai bergerak untuk mengamankan jasa Theo. Mereka sudah mengontak manajemen AC Milan. Mereka sudah mengutarakan keinginan mereka untuk meminang sang pemain. Pihak Milan pada dasarnya tidak keberatan melepas Theo Hernandez ke Etihad Stadium, namun mereka membandrol sang bek dengan harga yang cukup mahal, di mana AC Milan menginginkan harga sekitar 50 juta euro untuk jasa Theo Hernandez di musim panas nanti. Sebuah laporan dari La Repubblica mengklaim bahwa AC Milan tidak lagi tertarik untuk mempermanenkan status Tammy Abraham dari AS Roma. Diketahui jika pemain berusia 27 tahun ini bergabung dengan AC Milan dengan status pinjaman dari Roma musim panas lalu. Hingga saat ini ia telah tampil sebanyak 33 kali untuk Milan dengan total 13 diantaranya sebagai starter, serta menyumbangkan 8 gol dan 4 assist. Menurut La Repubblica, meskipun 2 gol Tammy Abraham di final Supercoppa Italiana membantu Milan bangkit dengan skor 3-2 melawan Inter, ia menjadikan mereka meraih trofi pertama sejak memenangkan gelar Serie A pada musim 2021-2022. Rossoneri tetap tidak tertarik untuk secara permanen merekrut bintang Inggris ini di musim panas nanti. Kontrak Tammy Abraham sendiri saat ini dengan AS Roma berlaku hingga 2027 dan ia dihargai sebesar 20 juta euro di Transfermarkt. AC Milan menelan kekalahan 1-2 saat melawan Bologna dalam lanjutan Serie A 2024-2025 Jumat dini hari tadi. Meski gol pertama Bologna dalam pertandingan ini menimbulkan kontroversi. Setelah Rafael Leao membuka skor untuk Milan di babak pertama, Bologna berhasil menyamakan kedudukan di awal babak kedua di Stadio dell'Ara. Gol dicetak oleh Santiago Castro dari jarak dekat. Banyak yang mengira gol itu akan dianulir karena dugaan handball. Bola sempat mengenai tangan Giovanni Fabian sebelum sampai ke Castro. Setelah pemeriksaan panjang melalui VAR, wasit tetap mengesahkan gol tersebut. Keputusan ini memicu perdebatan di kalangan penggemar dan para pakar sepak bola. Banyak yang bertanya-tanya, mengapa handball Fabian tidak dianggap sebagai pelanggaran? Dazan pun meminta penjelasan dari pakar wasit Luca Marelli. Menurut Marelli, keputusan itu diambil berdasarkan aturan IFAB. Aturan tersebut menyebutkan bahwa handball hanya berlaku untuk pencetak gol langsung. Dalam kasus ini, bola memang mengenai tangan Fabian, tetapi itu bukan pencetak gol. Jika bola menyentuh tangan pencetak gol, baru bisa dianggap pelanggaran. Selain itu, posisi tangan Fabian dianggap dalam posisi alami. VAR menilai tidak ada unsur kesengajaan dalam kontak tersebut. AC Milan akhirnya kebobolan lagi pada menit ke-82. Nicolo Cambiaghi mengirim umpan silang yang dimanfaatkan Dandoye untuk mencetak gol kemenangan Bologna. Hasil ini membuat Milan turun peringkat 8 klasmen Serie A. Mereka kini mengumpulkan 41 poin dari 26 pertandingan. Sementara itu, Bologna naik ke posisi 6 dengan 44 poin. Tim asuhan Vincenzo Italiano semakin mendekati zona kompetisi Eropa. Kekalahan 2-1 dari Bologna di Stadio dell'Ara tidak hanya menyakitkan bagi AC Milan, tetapi juga memperlihatkan retaknya hubungan antara klub dan para pendukungnya. Nyanyian protes dan spanduk yang dipasang di tribun menjadi gambaran nyata dari rasa frustasi yang mendalam terhadap performa tim, pelatih, dan pemilik klub. Pada awal laga Serie A minggu ke-9 yang dijadwalkan ulang, Corvasut, basis pendukung setia Milan, memasang spanduk bertuliskan hanya untuk kaos. Pesan ini jelas menunjukkan bahwa dukungan mereka hanya ditujukan untuk kebanggaan simbol Milan, bukan untuk skuad, pelatih Sergio Conceição, ataupun pemilik klub Geri Cardinale. Spanduk ini mencerminkan kekecewaan mendalam terhadap arah klub di bawah kepemimpinan baru. Para penggemar merasa bahwa Milan kehilangan identitasnya, baik di dalam maupun di luar lapangan.
Sepanjang pertandingan, nyanyian protes terus menggema dari Kurvasud. Mereka menyerukan agar para pemain menunjukkan keberanian dan menyebut tim saat ini sebagai tim yang buruk. Beberapa nyanyian bahkan menyuarakan rasa muak terhadap performa Milan musim ini yang dianggap jauh dari harapan. Tidak hanya pemain dan pelatih, pemilik klub Gary Cardinale juga menjadi sasaran kemarahan. Nyanyian yang mendesak Cardinale untuk menjual klub semakin sering terdengar, mencerminkan ketidakpuasan terhadap manajemen klub di bawah Redbird Capital. Namun setelah puit akhir berbunyi, suasana berubah drastis. Kemarahan yang sebelumnya memuncak perlahan mereda, digantikan oleh keheningan total. Para pendukung duduk diam di tribun, menunggu izin keluar, seolah-olah menandakan bahwa mereka telah menyerah pada harapan untuk melihat Milan finish di 4 besar musim ini. Media La Gazzetta dello Sport mencatat bahwa suasana di sektor pendukung Milan setelah pertandingan adalah salah satu momen paling sunyi yang pernah terlihat. Para penggemar tampaknya telah menyerah pada mimpi 4 besar dan fokus mereka kini hanya pada kebanggaan mengenakan warna merah hitam. Direktur Teknik AC Milan Giuseppe Moncada memberikan pembaruan terkait pembicaraan kontrak beberapa pemain kunci yang semakin mendekati akhir masa baktinya di San Siro. Ia pun menegaskan bahwa klub bekerja keras untuk memastikan para pemain tetap bertahan dan tidak pergi secara cuma-cuma. Kami bekerja sama dengan baik dengan klub dan melakukan segala hal untuk memperbarui kontrak. Kami tidak bisa kehilangan pemain secara cuma-cuma saat kontraknya habis. Jadi sangat penting bagi kami untuk bersikap terbuka dengan para pemain dan mereka senang untuk bertahan, ujar Giuseppe Moncada kepada DAZN. Salah satu pertanyaan besar yang muncul adalah terkait negosiasi kontrak Christian Pulisic dan Tijani Reinders. Moncada pun memberikan kabar positif mengenai kedua pemain tersebut. Namun situasi berbeda terjadi untuk dua bintang Milan lainnya, Mike Maignan dan Theo Hernandez, di mana kontrak keduanya masih berlaku hingga Juni 2026, tetapi pembicaraan perpanjangan tampaknya lebih kompleks. AC Milan tampaknya sangat berhati-hati dalam memastikan para pemain kunci mereka tetap bertahan di klub dengan negosiasi yang terus berjalan. Para penggemar Rossoneri tentu berharap bahwa bintang-bintang andalan mereka akan tetap berseragam merah hitam dalam jangka panjang. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.